Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yudriku awliya'ahu fi biharil ma'arif li wahdatihi wa hadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dzakirin wad dzakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru qawli la ilaha illallah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, para muallim, para asatidah, muballigh, wabil aula kersana wakil talqin yang ada di depan kita, Bapak Kiai Haji Sadbisi, wabil aula al-mukarramah Pangresa Umi beserta putra putri cucu cucu bersama Bapak Kiai Haji Baban dan Kersana Al-Karram Firdaus dan semua para putra putri beliau yang sangat-sangat kita banggakan dan sangat-sangat kita muliakan. Hadirin hadirat dzakirin dzakirat rahimakumullah. Sehat-sehat Bu, Bapak? Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita
masih diberi jatah waktu, jam tayang kita untuk mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kita sebagai hamba di hadapan Allah. Dan kebetulan pada saat yang mulia ini kita bertemu di tempat mursyid kita semua, yaitu Syekhuna wa mursyiduna Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu, yang telah mempertemukan kita, memperkenalkan kita dengan semua masyayikh dari beliau sampai Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, sampai Syekh Tolha, Syekh Khatib Sambas, Syekh Samsudin, terus sampai Muhammad Hatta, sampai Abdul Aziz, sampai Syekh Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al, terus sampai Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Imam Bakir dan Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain As-Sahid, Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, di penghulu soko guru semua thariqah, yaitu hamba Allah yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yang kita sama-sama sedang memperingati beliau, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua hadir di tempat yang mulia ini, dan insya Allah Sayyidul Masyayikh, para masyayikh, para mursyid, wabil aula mursyid kita semua yang menyumbungkan seluruh sampai kepada Rasulullah, yaitu yang ada di hadapan kita semua, yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Mari kita penuh dengan renungan, penghayatan, merasakan kita ada di depan kita, dan perspektif thariqah jelas ada. Mari kita sama-sama. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antum fi maqamin aminin wa hadrati habibi rabbil alamin. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Kanjeng Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka itu dihidupkan hatinya, ruhnya, sirnya. Insyaallah minimal kita secara mubtadi Allah kasih apa? Perasaan irtibatul qulub, merasa ada keterkaitan dengan beliau. Semakin tajam ruh bapak, ruh ibu, ruh kita semua, insyaallah Allah akan intisabkan, dibukakan ruh kita dengan nur, terus ruh, terus qalbun. Itu dalam perspektif yang lain, yang sebagaimana tadi subuh telah dijabarkan oleh Al-Mukarram.
wal muhtaram mubalik kita semua. Saya akan membawa sedikit kepada arah kita, maka wajiblah sang muridin, muhibbin mensyukuri nikmat ini yang tak terhingga. Syariatnya kepada beliau Hadratul Mukarram wal Muhtaram Sayyiduna wa Mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafat Ajun, karena beliau telah membawa kita, memperkenalkan kita pertama kepada Hadratul Nabi Khairul Khalqi, sebaik-baik makhluk. Itu dalam dimensi syariat ya. Kalau hakikat, beliau memperkenalkan kita kepada sang pencipta, sang pemberi, sang penentu, sang penguasa, sang dat yang maha abadi, yang tidak bako. Itulah dengan wasilah beliau menanamkan kepada kita, maka dijadikanlah itu semua adalah hirqah untuk lisan kita legal mengucapkan ketauhidan dengan kalimah tauhid, kalimah takwa, kalimah iman, kalimah Islam, kalimah ihsan, kalimah samanul jannah, kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Dari min afwahil am, Bapak Ibu insyaallah yang ada di sini semua adalah termasuk kategori ini husnudon. Husnudon bilang insyaallah semuanya termasuk min afwahir rijal. Amin. Termasuk mulut pilihan Allah, badan pilihan Allah, ruh pilihan Allah. Karena yang menanamkan kepada bapak dan ibu adalah Syekhul Mursyid yang dipilih oleh Allah, yang menurut dimensi tasawuf seorang mursyid ataupun waliun min auliyaillah itu adalah dimahfud. Apa dimahfud? Dipelihara Allah. Kalau Nabi apa? Dimaksum. Rasul dimaksum. Maka ya, untuk apa? Untuk menjelaskan para ulama-ulama tauhid, wali Allah adalah dimahfud. Wali Allah dimahfud, para rasul, para anbiya dimaksum. Ini untuk membedakan antara ini nabi, ini wali. Jadi jangan kebabalasan. Nabi mukjizat, wali karomah, dukun ataupun kahin, yaitu istidron. Ini bukti secara bentuk ataupun dohir, maka sama kelihatannya, tapi beda dalam kandungan maknanya. Maka oleh karena itu Nabi dimaksud. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Sultan saja seorang aulia Allah. Insya Allah dari mulai masa beliau sampai hari kiamat. Dan termasuk Syekh Ahmad Sohibul Wafat Ajun Arifin. Semuanya rujukannya kepada Rasulullah. Dan semua thariqah yang ada di muka bumi ini yang diakui dengan berbagai akademisi ilmu thariqah, ilmu tasawuf, mereka merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Karena beliau pun juga memasukkan apa yang disabdakan, yang dikatakan Syekh Junaidi Al-Baghdadi dalam thariqah, dalam Miftahus Sudur. Beliau pengerasa guru agung, guru kita semua, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Ajul Arifin, memasukkan untuk supaya kita stabil, supaya kita seimbang, tidak kebablasan. Maka memasukkan yaitu yang di Miftahus Sudur, at-turuq kulluha masdudatun. Semua thariqah tertutup. Semuanya. Illa manittaqa asar Rasulullah sallallahu alaihi, kecuali thariqah-thariqah yang benar-benar mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sehingga dibablaskan ya. Dibablaskan dengan keasikan kita, makrifat kita, apapun seakan-akan kita ini misalnya melebihi Rasulullah. Tidak mungkin. Itu dalam batas-batas syara yang disabdakan
oleh Syekh Sultan Aulia. Maka pengeras Abah memasukkannya dalam Miftahus Sudur. Inilah alhamdulillah guru agung kita sangat dahsyat, mengarahkan dan mempertemukan kita semuanya. Insya Allah. Apa? Karena apa? Sains dan teknologi pun yang sekarang sudah milenial, tidak disebut lagi manual kan? Bahkan dikatakan alam jet lah. Tapi belum bisa mempertemukan ruh yang telah meninggalkan kita 100 tahun, apalagi 200 tahun, apalagi 1000 tahun, apalagi 2000 tahun. Tapi sains dan teknologi yang kita pegang sekarang, HP yang canggih sekarang, bukan HP jadi. Sekarang kita digabungkan bersama yang ada HP-nya di Jerman, di Amerika, di Timur Tengah, dimanapun bisa sama-sama saling menyapa dan sama-sama kita bertemu. Sekarang memperlihatkan kita sekian ribu, puluhan ribu yang ada di Pondok Pesantren Sukalaya. Mereka misalnya karena banyak di Jeddah pun juga yang mengikuti kita, ada yang di Mesir, ada yang di Jeddah. Nah, bisa bertemu dan bisa bersama-sama. Tapi belum menemukan dalam sains dan teknologi secara dunia untuk bisa hubungan antara kita dengan uyut kita, eyang kita, apalagi dengan para kasih Allah. Tapi kalau ditelusuri dengan dimensi tasawuf, dengan dimensi thariqah, insya Allah sudah menjawab dari awal thariqah. Allah meluncurkan kepada Jibril meluncurkan kepada Rasulullah. Insya Allah inilah alat untuk bisa berhubungan Bapak yang hidup di tahun 2023 bersama para kekasih Allah, para ahli silsilah, wabil aula bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal pertama sekarang Bapak yakinkan bahwa sholawat Bapak, bahwa hadiah Bapak sampailah kepada beliau. Itu minimal untuk mubtadi. Ningkat pelajaran Bapak, semakin Allah bimbing, semakin Allah berikan kualitas zikrullah Bapak melalui pentransferan dari sang mursyid, pembimbing Bapak yang Allah telah merdekakan ruhnya, yang Allah telah angkat derajatnya dengan karunia Allah, maka tidak mustahil dan tidak heran bagi orang yang bisa berkomunikasi dengan para kekasih Allah. Wabillahi mudah-mudahan sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa secara pertama ru'yatus sholihah ataupun ru'yatus shadiqah lewat mimpi. Yang kedua Allah tingkatkan bisa secara musyabahatan wa yaqdatan. Itulah dimensi thariqah. Karena apa? Karena yang diamalkan yang sangat substansi, esensinya kekuatan ketauhidan, kemahabbahan, kemakrifatan dan kemusyahadahan. Apa kalimahnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau belum, Bapak kita, saya yakinkan aja. Itulah. Untuk bergabung kata pengersa di tahun 1992 bager sok kenalkeun diri urang. Hadiah ka junjunan urang, ngarah teu di saha-saha engke di mana urang, mulih ka jati mulang ka asap. Sok. Bahkan ku pangersa kita terus dibawa dan dihantarkan lagi, diperkenalkan lagi kepada summa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Dahsyat luar biasa Pak kalau direlung dengan keimanan. Dan jangan dikatakan mustahil. Kalau dikatakan mustahil udah menutup diri Bapak. Husnudon billah pada Allah. Dengan adanya ila hadrati Nabi Jil Mustafa, dengan adanya
summa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Itulah luar biasa. Luar biasa. Jadi waktu pun bisa dipertemukan. Beliau di sana, yang beliau adalah yunajju wa yusallu, terus munajat dan bersembahyang. Bapak pun di sini sholawat terus. Sholawat dalam arti syariat secara ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dalam arti hakikat itu adalah rahmat Allah yang tertuju kepada ruhnya hamba tatkala aktif itu hamba bikuati dikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. Itulah sholawat Allah yang ditajalikan kepada hamba. Mudah-mudahan terus berjalan dalam hati kita, amin. Dari mana kekuatan dikrullah? Ayatnya dari mana kan? Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu Allah huwa di sana. Allah yang menghaturkan salawat alaikum kepada kamu, salawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu khusus soko guru semua. A'rafu billah, hamba yang sebaik-baik makhluk dunia dan akhirat. Khairul khalqi, kata orang-orang ilmu tauhid. Maka untuk bapak, untuk ibu, karena domilnya pun juga domir jama muhatab, karena kum berarti kalian semua. Mudah-mudahan itu benar-benar untuk kita semua, amin. Yusolli alaikum, kepada kamu, dalam arti rahmat Allah subhanahu. Karena apa bapak dikasih rahmat? Ya karena zikrullah, zikir sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya dalam thariqah qadiriyah ya minimal 165, lebih banyak kan lebih bagus, betul. Nah, itu memberikan kebebasan Allah. Maka para ahli thariqah berbagai macam tajribah itu. Ada yang sekian, ada yang sekian. Khususnya yang kita amalkan adalah melalui thariqah qadiriyah wa naksabandiyah. Abadan la yansahu. Selama-lamanya tidak lupa. Dia dikatakan tidak lupa apa? Tidak mungkin tidak lupa kan? Karena kita manusia. Tapi Allah menghukumi tidak lupa. Tatkala Anda mengingat Allah, tatkala lupa ingatkan kembali. Tatkala putus sambungkan kembali. Tatkala jauh dekatkan kembali. Itulah kemudahan, kemurahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Syukron ya Syekh. Terima kasih banyak pemirsa Abang. Mudah-mudahan kami terus dibimbing ke arah kemenangan dunia dan akhirat. Amin. Semuanya yang ada di tempat ini. Insyaallah. Insyaallah. Bapak istiqomah, kita istiqomah mengikuti semua apa yang diperintahkan beliau. Insyaallah. Faza qalbu bihubbi ashabi kahfi. Betapa bahagia anjing pengikut Ashabul Kahfi. 300 tahun tidur masuk surga. Sifat anjing Ashabul Kahfi siapa? Kitmir. Kaifa asqa bihubbi nabi, kaifa asqa bihubbi, ya terus bihubbi ashab bihubbi Ahmad sahibil wafatajil tazul arif. Itulah dalam husnudon itu. Lalu dijadikan roja, harapan kepada Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan tetap bihaqi la ilaha illallah. Di bulan Maulidur Rasul ini adalah bulan diturunkannya yang diperingati oleh seluruh umat Islam yang berakidah sunnah wal jamaah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk. Maka dalam TKN kita
yang diterima dari Syekhul Mursyid, maka setiap zikir selalu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin, maka ekspresikan, ucapkan itu dengan kecintaan, dengan ketauhidan. Lalu istighfar, astagfirullahal ghafurar. Lalu dikuatkan lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Jadi terus supaya Bapak terus keterkaitan Bapak terbawa sampai baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Nabi Muhammad khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Umatnya pun juga khairu ummatin. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Betul, ada dalam Al-Qur'an kan? Bapak Ibu mudah-mudahan kalbat karena ayat eta. Amin. Ayat sebaik-baik umat. Maka kita mendapatkan sesuatu dari Syekhul Mursyid, yaitu kalimat yang tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Tatkala Bapak rindu ayah, tatkala Bapak rindu seorang syekh, tatkala Bapak rindu kakek, dengan mengaktifkan apa yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid dalam kolbun kita. Rindu, karena yang ditanamkan itu untuk meluncurkan Bapak, menghantarkan Bapak kepada pemilik semesta. Maka kapasitasnya tak terhingga. Maka tatkala intikal alam sang kakek, sang uyut sudah 100 tahun, maka dengan kalimah itu dzikrullah yang akan mempertemukan. Amin. Dzikrullah yang akan menyampaikan. Tatkala Bapak rindu kakek, tatkala Bapak rindu bunda, tatkala Bapak rindu ayah. Dengan apa? Seluruh harta kekayaan yang kita miliki panah. Buktinya harta yang ayah tinggalkan telah dialami oleh kita sekarang. Bagaimana tatkala rindu kita kepada ayah, kepada ibu? Mau ngirim buah-buahan gak bisa lagi, mengirim kendaraan gak bisa lagi, mengirim apa? Tatkala rindu Bapak, cinta Bapak kepada ayah bunda, solusi ada dalam dinullah, dalam Islam. Wabil aula, dalam Islam itu ada yang disebut ihsan, di dalamnya thariqah ataupun sufiyah. Maka di sanalah menenggelamkan kemahaesaan Allah dalam jiwa keyakinan dan ketauhidan. Bihaqi la ilaha, bersinergi antara yang diucapkan dengan yang diingatkan. Itulah wa issolihim ila hadratil ilahiyah. Ruh Bapak, hati Bapak, Allah Maha Tahu, alimul ghaibi was syahadah. Lalu yang dituju sudah intikal alam, dari alam panah ke alam perbatasan antara alam panah dan alam kekal abadi. Mana? Barja. Sampai Pak, yakinkan. Kalau kata Syekh Sultan, dengan dzikir ini tatkala Allah menetapkan keistiqomahannya dengan dzikir yang ditanamkan oleh Syekhul Mursyid kepada hambanya, maka insya Allah pamimanten nama terus meyakinkan Syekh Sultan Aulia, insya Allah orang yang ruh dan jiwanya hidup dengan kekuatan dzikir, insya Allah tidak akan berhenti dulu di karantina Barja. Amin. Ini seorang wali Allah. Jadi langsung sampai ke hadirat Allah. Maka karena apa? Ya karena sudah mendahului. Kapan ruhnya anu dilebetan teh anu pilahu, anu dicana ku Syekhul Mursyid dina kolbun bapak, kolbun ibu, kolbun sadayana. Eta bagi. Bahkan untungnya umat Nabi Muhammad SAW akan dijadikan saksi untuk semua umat. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Itu karena Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-143 kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Dan demikianlah
Aku jadikan kamu, hei umat Islam, hei umat Muhammad, aku jadikan kamu untuk saksi, agar menjadi saksi untuk semua manusia. Dan aku jadikan Muhammad untuk menjadi saksi buat kamu semua. Mudah-mudahan diaturkeun ka urang sadaya. Amin. Bahkan Nabi Nuh ku anjeun tatkala diparios ku Allah di hadapan Allah, ilustrasi manusianya ya. Bukan Allah tidak tahu. Tatkala Nabi Nuh dipariksa, kami rada penasaran tinggalin ya Sahih Bukhari. Nah, tatkala Nabi Nuh diparios panjang lebar kadituna, Nabi Nuh ngangken parantos ngadugikeun risalah Gusti, tapi Allah ngahaturkeun deui dawuhanana di ulem kaumna, ternyata kaumna mengingkari bahwa Nuh tidak menyampaikan. Ma'atana min nadirin, teu aya ya Allah, teu aya wahai Tuhan bahwa anu ngadugikeun ka abdi tentang kemahabenaran salira nyaeta kalimah la ilaha. Nah, sanes 200 itu mah adalah sistem yang Allah bikin untuk umat. Maka akhirnya Allah ngahaturkeun deui ka Nabi Nuh. Ya Nuh, ma yashhadu laka, saha rek jadi saksi keranjeun. Hei Nuh, kumaha pidawuh Nabi Nuh alaihi salam, Muhammadun wa ummatuhu. Kangjeng Nabi Muhammad sareng umatna nu bakal membenarkan ngayakinkeun bahwa Nabi Nuh tos ngadugikeun risalahna intina la ilaha teu kaharti cik akal syariat mah kan ribuan tahun Nabi Nuh bari urang lagi ayeuna. Mudah-mudahan kabagian anu dipilih ku Allah sadayan amin. Nah, ari ternyata disaliksik teras sing nyaliksik tuluy nyaliara kana rasa pangresa udah memberikan kepada kita. Tinggal kita menekuni dan terus mengkajinya. Yaitu kita dikasih lataif, pirang-pirang latifah. Pirang-pirang latifah. Ternyata untuk bergabung Bapak, tos pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Bapak bergabung bersama Adam, pertama makhluk manusia Nabi Adam, ayah semua manusia dalam basar, dalam biologis Nabi Adam, abul basar makanya. Kalau ruh, abul ruhnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana kadinya Bapak, tatkala Bapak mengimani dan menjalankan amalan itu sekarang, insya Allah Bapak dan Ibu yang hadir pada sini sedang bergabung bersama ketauhidan Nuh alaihi salam. Amin. Jadi Bapak mudah-mudahan jeung yakinkeun Bapak insya Allah tidak terseok-seok mencari Nuh di mahsyar. Amin. Karena Bapak sudah bersama-sama bersama Nuh waktu di dunia dalam ketauhidannya, dalam kemakrifatannya, yaitu latifatul ruh. Tadi latifatul qalbi Nabi Adam. Insyaallah. Maka ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka sebagian ulama dalam takdirul kalamnya dalam jiwa Bapak wa afidu ala latifatil qalbi anwari tajali af'alil uluhiyati al-faidati min qalbi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala qalbi sofika Adam alaihi. Jadi yang ada di kolbun Nabi Muhammad, yang ada di kolbun Nabi Adam alaihi salam pun ketauhidan kemarifatannya tetap bersumber dari kolbun habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafidu ala latifatil qalbi anwarit tajali afalil uluhiyati alfaidati min qalbi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala qalbi sofika Adam alaihi salam. Kacanak sawios dugi kana wa makrifat teh Bapak. Ieu penjelasan penjabaran para ulama singkatna. Jadi tazallina ya damel-damel ka pangeran dihaturkeun ka para anbiya termasuk ka Nabi Adam nyaeta
nu dihaturkeun ka Rasulullah. Ayeuna aya di kolbun bapa. Ayeuna aya di kolbun ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan henteu kantos ribuan tahun miladian. Amin. Datos melakeun ayeuna. Maka sur Imam Nawawi, "Man lam yazruf fi hadihi lam yahsub fil akhirati." Nyari teu melak mah di dunya amal panen ke di akhirat. Mudah-mudahan kalebet nuju melak bari panen ieu sadayana. Amin. Ngan panenna teh mudah-mudahan da urang mah teu boleh wae kahoyong manusia biasa. Ya Allah, ayeuna ge abdi teh hoyong barokah hasil panen pelakan walaupun abdi teu bisi kautamian. Amin. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun ka urang. Jadi pertama latifatul qol mengambil barkah. Bari sekaligus urang mengingat, mentakdimkan, mentakrimkan karena dilahirkeunana junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad, dan sekaligus bahwa yang dititipkan oleh Syekhul Mursyid kepada kita. Jadi terbawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Latifatul qalbi, hidup terus. Naik-naik teu karasa Bapa di dunyana Bapa digabungkeun ngalangkungan Syekhul Mursyid dikenalkeun sareng Nabi Nuh alaihi salam. Amin. Mata krek dijadikeun saksi ge meureunan kitu da di dunyana geus marengan sahib tahu. Kadituna arab tahu. Disarengkeun Bapa sareng anjeunna bahkan kamaripatan marantena dihaturkeun ka Syekhul Mursyid, dihaturkeun oge ka urang sadayana. Amin. Alhamdulillah. Anu akhirna latifatur ruh pun hidup. Ieu urang ngalangkungan Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, beliau itu memakai dua, bisa manual, bisa otomatis. Manual kadang-kadang sang murid dipanggil oleh beliau, ditunjukkan latifatul qalbi, latifatur ruh, terus ditingkatkan. Lalu besoknya lagi ataupun kemudian beberapa minggu latifatus sirri, itu ada yang begitu juga ada. Ada yang diotomatiskan. Otomatis. Yang penting jalan latifatul qalbi naik semuanya. Itu prerogatif beliau. Yang kalau misalnya beda dengan yang sistem yang di thariqah lain tapi sama, biar, karena itu wilayah mursyid yang sudah diberi untuk prerogatif itu untuk memotomatiskan ataupun memanualkan. Jadi alhamdulillah urang dipasihan dua nana, mudah-mudahan urang tong pangsiun dikir. Amin. Sabab eta naik ke latifatul ruh. Wa afidu ala latifatur ruhi anwar tajalis sifati as-sifati subutiyati al-waridati mir ruhi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ruhi nabiyika Nuh wa khalilika Ibrahim alaihi salam. Sami kawitna tiluhurna ilahi anta maksud sakarkan. Jadi simpulna anu aya di ruh Nabi Ibrahim, nu aya di ruh Nabiullah Nuh, eta sadayana tetep asal mulana di mana? Nyaeta tina ruhna Nabi urang sadayana. Mirruhi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nyamung ayeuna aya di Bapa. Karena potensi kemuhammadan sudah disiapkan oleh Allah di Bapa. Tinggal mukakannya. Bahkan sifat-sifat kepangeranan nuku Allah dihaturkeun ka hambana untuk mentajalikan dalam arti supaya eta ruh Bapa, supaya eta ruh ihwan ahwat mengenal Allah, kumangrupi karunia Allah, sehingga sejauh mata memandang Bapa dipasihan kakiatan tembus daya nur dina ruhna, dina kolbuna aya nur, sehingga caang keur ngabukakeun dina nur teras di dina ruh keur menentukan, teras dina kolbun keur nampi ketentuan
Maka semuanya adalah min nuri habibika, min ruhi habibika, min qalbi habibika. Sadayana ti anjeuna. Maka anu katiluna sirri, latifatus sirri. Wa apidu ala latifatis sirri anwar tajali asu'unati ad-datiyati al-wasilati min sirri habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Min sirri habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sirri kalamika Musa alaihi. Jadi sehingga Nabiullah Musa sampai oleh Allah dibukakan berbagai hijab sehingga Allah berkalam dengan Musa yang tanpa perantara, tanpa jarak lagi, tanpa sekat lagi, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Itu semua hakikatnya dari sirnya habibika Muhammadin sallallahu alaihi. Jadi tatkala Musa diberi mukjizat oleh Allah, wa kallamallahu Musa taklima, di samping diberikan mukjizat tongkat, tapi untuk kamu sekalian wahai umat Muhammad, sungguh yang aku tutup diberikan kepada Musa, kepada kamu umat Muhammad. Yang penting aya kahoyong. Insya Allah ada kemauan, ada jalan. Maka dipercepat lagi pembukaan sirnya. Bisa apa yang disampaikan kepada Musa alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad begitu cepat dibukanya. Kepada wali Allah, kepada para syekh, insya Allah. Dan akhirnya disampaikan juga pada kita. Yang wala sautin wala harfin. Tapi Bapak insya Allah paham wala sautin wala harfin, minimal tingkat tadi. Eta nu dina ruh Bapak, nu dina Jawa Bapak, lamun Bapak nuju kaleresan emut ka mantena di mana wae keur kumaha wae. Lisan mah henteu berbicara jeung ieu panangan henteu tulas-tulis, tapi Bapak nuju sasauran sareng gaduhna. Nuju interaktif, nuju interaksi bersama pemilikna. Itu kalamullah yang tidak ada suara, yang tidak aksara. Kolbun Bapak teu aya soraan, teu aya aksaraan, tapi Bapak teras. Dan itu adalah tingkatan ibadah yang sangat Allah cinta kepada mereka hamba yang selalu aktif hatinya mengingat, menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kahartos selawitnya keun rasana mangke lah. Mudah-mudahan teras jalan. Amin. Hidupkan terus. Itu dikrul hobi. Bahkan di Nabi Musa ada. Jadi bertemu juga Bapak. Kualitas bertemu dalam arti ketauhidan dan kemakrifatan dulu. Dan tidak menutup. Bertemu juga secara musahafatan wa yaqdatan. Itulah. Alhamdulillah. Allah maparinkeun ka urang sadayana potensi alam digali dengan sains dan teknologi. Dan itu semuanya juga sebenarnya dilalatan, dalil untuk mengakui keesaan Allah, kemahasempurnaan Allah. Yang kedua, Allah mengasih ilmu yang menghimpun seluruh ilmu kepada Dat yang maha sempurna. Karena kalau ibadah itu tata nawawi. Ibadah itu macam-macam wajahnya, macam-macam bentuknya. Ada sholat, ada zakat, ada ibadah haji, ada puasa, betul. Ada sedekah jariyah, ada amal ma'ruf nahi munkar. Itu semua bentuk-bentuk ibadah. Tapi wal madhkuru wahidun. Tapi yang dituju oleh sholat, oleh ibadah haji, oleh puasa, oleh sedekah jariyah, siapa? Satu. Siapa yang satu itu? Allah. La ilaha illallah. Kadinya dikasih dalam ruh hidup. Terus hidup. Dugi kana sirrina hidup. Lamun geus disirri, lamun tingkatan jalmi anu arifin, maka lamun geus sirri, maka itu musyahadah muayyana. Jadi muayyana sabada musyahadah. Tapi lamun di tingkat salikin, jalmi-jalmi nu tadi nuju diajar mapa dalam keadaan berjalan melatihan itu payun mana? Payun muayyana heula, kayak musyahadah. Tingkat musyahadahna tingkat salikin. Jalmi nu nuju berjalan. Tapi lamun di tingkat arifin maka nu payun musyahadah. Nah itu mah hanya kualitas-kualitas dalam keadaan ruh kedekatan hamba kepada Allah.
insyaallah. Nuka tilu, nuka opat. Wa apidu ala latifatil khofi anwari tajali as-sifati salbiyati al-waridati min khofi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala khofi Isa ibnu Maryam alaihi wasallam. Jadi nu aya di Nabi Isa pun kualitas ruhullah anu dibahasakeun ku Allah tetap tina kandungan min nuri jamalihi tina nur jamalna Allah nu pangpayuna diciptakeun buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk hobinya dari hobi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga kembangkeun rasana. Teras nuka dina latifatul hobi termasuk sadayana latifah anu aya dina salira urang sadayana nuka canak sadayana tina latifah nu sadayana nuka 7 dugi kana ahpa dugi kana latifatul qalab yang menarik seluruh organ tubuh jismani dan organ tubuh ruhani semuanya dibawa menghadap kepada Allah, darah sumsum daging urat tulang kabeh jadi milu eling ka Allah, maka eta jali disebatna sultanul adkar. Wa afidu ala latifatil ahfa anwari tajali as-sa'ni al jami'i al waridati minka alal ahfa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raoskeun aya di bapa. Ya Allah abdi Muhammadkeun. Amin. Lain ngaku nabi nya nyebat Allah Muhammad, mudah-mudahan ka Muhammadan aktif dina diri urang. Amin. Ya Allah abdi adamkeun. Amin. Ya Allah abdi nuhkeun. Amin. Ya Allah abdi Ibrahimkeun. Ya Allah abdi Musakeun. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah bil barakah. Urang seurekeun dikir cinta ka Allah, seurekeun dikrullah, la ilaha illallah. Cintai Rasulullah, perbanyak nah, maka urang na kudu juman khotaman kana eta seueur sholawat, seueur anu sholawat luar biasa dicanah ku saeng muslim. Nu katilu cintai diri sendiri, tapi jangan lupa kalau cinta pada diri sendiri jangan lupa kedah atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau cinta diri lupa cinta pada Allah dan Rasul, loba kabamblasan. Akhirna tunggul dirarun cantang dirumpak, ngaberaan diri sendiri nu kadituna sarakah dolim hasud mitnah jeung sabangsana nu aya. Itulah tertipu kehidupan di dunia karena kita sering mendudukan diri sendiri di atas segala-galanya. Na'udzubillahi min eta teh hese bageur lamun teu aya urang pembimbingna ka bina-bina urang paurna sabab haralus. Mudah-mudahan pangresa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu teras nasprenan mentransfer ka urang sadayana ruhul qudsi. Amin. Sehingga urang tetap terang aya pangeling-eling dina jiwa urang. Kadituna teras para mayat, para masyayikh, para mursyid teras dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana sareng huwal habibul ladzi turja syafaatuhu li kulli haulina ahwalin mutahin.
Teraskeun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Sarang ya Rabbi Mustafa bali maqasidana wa ghfir lana kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Ya Allah, jadikanlah kami semua selalu bertemu di dunia dan bertemu lagi di surganya nanti. Dengan bersama Syekhul Mursyid kita sampai nusuk salsal sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadana tepang dohir batin dunia parat dugi ka akhirat, sukses berkah selamat dunia sareng akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.